Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview, bukan mereview ya, sharing lebih tepatnya aplikasi-aplikasi apa saja yang kalian harus punya di komputer kalian. Sebagai latar belakang, saya telah menggunakan sistem operasi Windows itu hampir lebih kurang 9 tahun. Di situ banyak tools atau aplikasi yang bermanfaat yang saya rasa kalian harus miliki, walaupun kalian hanya menggunakan Windows sebagai untuk browsing atau Office. Nah, ini untuk aplikasinya bisa dilihat nih, kita lihat barengan ya. Nah, ini banyak aplikasi, tapi saya akan pilihkan aplikasi yang menurut saya penting. Pertama, ini Batremon ini kalau kalian menggunakan PC laptop, ini bisa monitor kondisi baterai Anda. Nah, ini caranya. Pilih, setelah dibuka kalian langsung start saja. Nah, ini dia langsung menganalisa kapasitas baterai kita, kapasitas yang berkurang, charge rate. Oke. Langsung lompat ke aplikasi selanjutnya. Selanjutnya adalah aplikasi CPU ID nih. Ada dua, jadi produk CPU ID ini ada dua yang saya gunakan. Pertama CPU Z. Kita buka satu-satu. Nah, CPU Z ini aplikasi untuk mengetahui kondisi atau spesifikasi komputer kalian. Ini ada beberapa tab nih. Ada yang bagian CPU, cache-nya, mainboard, memori, SPD, grafik, bench, dan about. Untuk CPU sendiri, dia menampilkan informasi tentang prosesornya, clocks, dan cache-nya. Di sini bisa diketahui berapa core prosesor kamu dan menggunakan berapa thread. Kecepatannya bisa dilihat di sini nih, core speed-nya. Jadi kalau misalkan 3 GHz, pasti di sini bisa jadi lebih kurang sih, karena tergantung penggunaannya. Kalau loadnya mentok atau loadnya tinggi, bisa sampai 3 GHz. Oke, selanjutnya di sini ada cache. Cache ini spesifikasi masih terkait dengan CPU-nya. Ini ada 3 cache. Untuk mainboardnya karena saya menggunakan laptop, jadi ya informasinya tentang mainboard bawaan laptop. Di sini ada memorinya juga. Di sini kalian bisa lihat nih channel yang berjalan. Di sini saya channelnya single dan size-nya 12 GB serta memiliki tipe DDR3. Ini SPD ini speed dari memorinya. Ini slot 1 udah terisi ya, yang tadi sebesar 8 GB. Slot 2 keisi 4 GB. Nah, ini voltasenya. Jadi kalau misalnya kalian ingin memilih menambahkan prosesor memori, bisa dilihat ininya, bandwidthnya PC berapa, disamakan saja sama yang terpasang. Ini PC-nya kan 12800. Ini juga sama 12800. Mereknya beda nggak apa-apa, asal ininya sama, insya Allah bisa jalan. Terus untuk grafik,
Grafiknya sendiri ini saya adanya AMD Radeon R7. Core-nya, speednya maksimalnya saya lupa. Cuman kalau untuk memorinya, ukuran memorinya 2 GB. Kalau bench ini untuk ngetes CPU-nya. Kalau single thread itu satu thread doang atau satu core yang dites. Kalau CPU multi thread itu semuanya 4-4-nya. Misalkan thread kamu sampai 8 ya 8-8 nya dites. Oke, udah. Lanjut lagi ke yang tadi, CPU ID juga. CPU ID. Ini yang HW monitor. Di sini saya masukkan, kenapa? Soalnya penting juga untuk mengetahui suhu kondisi komputer kalian. Di sini saya bisa dilihat nih suhunya. Suhu grafiknya bisa karena saya tidak sedang bermain game, sekitar 67 nih sampai 70. Untuk baterainya sendiri wear levelnya sudah 12%. Nah, ini bisa dilihat utilization dari CPU-nya, core 1-nya 67. Kalau ini use itu semuanya. Core 0-nya 75, core 1-nya 57. Nah, ini berkurang. Ini tadi sempat naik sampai 84%. Jadi bisa dilihat ada berapa core juga. Ini harddisknya, suhu harddisk juga sama. Yang ini bagian maksimal. Peaknya yang untuk hari ini minimumnya. Oke, lanjut lagi ya. Di sini ada lagi Fubar. Kenapa Fubar? Fubar ini aplikasi musik player. Bagaimana? Nah, ini kenapa Fubar saya pilih? Dia pertama simple, terus enteng. Nih, kita lihat ya seberapa ringan Fubarnya dengan melihat penggunaan memorinya. Nih Fubar ya, ini dia cuma pakai 5,8 MB saja. Kalau kita sambil mainin musik, udah. Maaf kalau suaranya kekencangan. Ini naik jadi sekitar setengahnya, tapi masih di bawah 10 MB lah. Oke, lanjut lagi ya. Oh ya, ini simple gini, dia bisa diatur juga tampilannya. Biasanya pas awal install sih bisa diatur seperti apa. Oke, lanjut. Udah Fubar, CPU ID udah, Evernote. Nah, ini dia nih. Oke, saya belum synchronize. Nah, Evernote ini gunanya untuk mencatat. Jadi apa yang kalian catat itu bisa di-sharing ke beberapa device. Dia ada yang Evernote untuk Android, untuk macOS, untuk PC atau Windows, untuk Linux juga ada. Jadi lebih gampang gitu. Jadi catatan kalian mau pindah ke device apa aja bisa kalian akses lagi. Oke. Untuk fiturnya bisa kalian explore sendiri. Kalau saya pribadi, saya hanya gunakan untuk mencatat saja. Lanjut ke vlog nih. Ini lebih ke untuk kesehatan sih. Jadi gunanya aplikasi ini, dia mengatur blue
blue light, cahaya biru dari komputer kalian. Jadi kalau gunain aplikasi ini, dia komputer kalian jadi rada kekuningan. F.look. Nih kalau tanpa ini, saya nggak tahu nih kalau rekaman seperti ini hasil rekamannya tetap bisa berubah juga apa enggak. Nih saya udah disable. Nah, rada perubahan, rada kebiruan. Jadi dia mengikuti jam. Jadi misalnya jam pagi itu masih kuningnya masih kuning banget. Makin siang rada biru. Jadi biasa, putih jadi putih biasa. Kalau pagi itu putihnya putih kekuningan, ntar turun lagi, makin ke malam makin gelap, makin kuning. Jadi kalau kalian punya masalah, misalkan sering depan komputer terus jadi insomnia, nah ini bisa cobain deh F-Lock ini. Soalnya saya juga sehari tuh bisa seharian depan komputer dari jam 7 sampai jam 9 malam depan komputer. Jadi ini saya rekomen untuk install ini. Ini ada versi Linux-nya juga. Nah, udah lompat lagi ke game ini, alternatif dari Photoshop. Buat kalian yang belum tahu, ini dia gratis, full gratis. Komunitasnya juga banyak. Oke, ini kayaknya sorry, not responding. Ya, sebenarnya ngedunggu gamenya jalan, saya lanjut ke Blender. Blender ini aplikasi untuk editing. Dia biasanya editing objek-objek 3D, tapi bisa juga edit video seperti yang saya lagi tampilkan saat ini. Gantinya gimana sih nih? Nih lihatnya menu di sini. Nah tuh, ini ada 3D, ada animasi, ada game logic doang, ada motion tracking, scripting, ada UV editing sama video editing. Ini yang lagi saya pilih, video editing. Misalkan saya mau ganti lagi ke 3D. Nah, 3D ada yang animasi nih. Tuh. Ini gratis loh. Jadi nggak ada alasan kalian menggunakan game bajakan, menggunakan tools bajakan untuk editing. Komunitasnya juga besar. Ini bukan aplikasi baru, jadi emang udah berpengalaman. Oke, lanjut skip lagi ya. Oh no, gamenya masih jalan. Aslinya mah nggak selama itu tadi. Mungkin karena saya sambil ngerekamnya. Nah ini game ini alternatifnya Photoshop. Dia ini kalau kalian install dari baru mungkin tampilannya nggak kayak gini. Ini saya tampilannya kayak Photoshop ini karena saya edit. Jadi ada, kalau kalian search di internet agar game mirip Photoshop, itu ntar ada tools saran-sarannya cara menggunakannya. Ini menu-menunya saya bikin mirip Photoshop juga ya. Kalau nih coba kita buka baru ya. Nah ini bisa, walaupun gratis tapi bisa bikin hasil yang ya lebih, insyaallah lebih bagus dari Photoshop nih. Jadi hasil gambar kalian juga nggak gunain tools bajakan gitu ya. Udah lanjut ya. TeamViewer
ini sih opsional ya. Jadi ini aplikasinya gratis. Dia gunanya untuk ngeremote. Saya nggak bisa nampilin di sini karena saya lagi nggak ada koneksi ke luar. Ini ntar di komputer yang ingin kalian remote juga harus kalian instalkan TeamViewer juga. Nanti dari komputer kalian masukkan ID sama password untuk nyambung ke komputer target yang sudah diinstal TeamViewer, masukin, connect, udah deh, nyambung. Oh iya, terakhir nih, Xmind. Xmind ini sama, saya sering gunain untuk mencatat nama lo. Nah nih, ini kalian bisa bikin catatan sesuai apa yang kalian sukai. Jadi kalau yang modelnya tabel, lebih suka membaca catatan modelnya tabel, bisa pilih tabel. Metrik, bisa pilih metrik. Ini ada tree chart. Ini saya coba kita contohin pakai map. Nah di sini ada contoh-contohnya. Tetap map tapi warnanya aja beda. Profesional udah langsung create. Nah ini topiknya bisa kalian ganti. Untuk bikin akar anaknya itu pencet tab di keyboard, tab. Nah tuh topik baru dia, tapi sebagai subnya dari YouTube. Jadi misalnya YouTube ada menunya apa ya, user profile. Kalau kita mau bikin subnya dari YouTube tapi masih satu tingkat sama user profile, pencet enter aja di sini. Nah tuh, channel. Oke, misalkan user profilenya subtopik lagi, ada subtopik lagi. Jadi akan memudahkan untuk kalian belajar. Jadi misalnya topik hari ini, mata pelajaran hari ini, subtopiknya apa, outline-nya bisa kalian lihat dari sini nih. Jadi user profile tuh masih setara sama channel gitu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih ya.